Semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku bakal bahas tentang pelaksanaan sistem sewa tanah ketika Inggris menjajah Indonesia dan juga pelaksanaan sistem tanam paksa ketika Belanda menjajah Indonesia. Bagaimana sih kelengkapan ceritanya? Langsung aja kita bahas. Yang pertama adalah pelaksanaan sistem sewa tanah ketika Inggris menduduki Indonesia. Jadi Inggris dan Belanda juga Perancis itu tuh perang yang mana merebut Indonesia. Di situ Inggris menang sehingga ya Inggris bisa dibilang mengambil Indonesia. Ketika Inggris menduduki Indonesia itu diubahkan sistemnya yang mana pusat pemerintahannya itu adanya di Madras di India. Pusat pemerintahan atas Indonesia ya, itu adanya di Madras India, dipimpin oleh Gubernur Jenderal namanya itu kalau nggak salah Lord Minto ya, Gubernur Jenderal Lord Minto. Nah, Gubernur Jenderal Lord Minto itu mengutus bawahannya Thomas Stamford Raffles untuk menguasai bekas daerah jajahan Indonesia Belanda yang ada di Indonesia, di mana Thomas Stamford Raffles menjabat sebagai Gubernur Jenderal di tahun 1811 sampai 1816. Ketika itu dia menerapkan sistem yang berbeda ketika Belanda menjajah Indonesia, mana sistemnya itu adalah ketika kalau zaman dulu itu kan ke zaman Belanda itu kan ada sistem rodi ya, rodi sama monopoli, yang mana itu kan membuat kebebasan berusaha dan juga seperti penentuan jenis tanaman, dan bisa dibilang rakyat Indonesia kan nggak diberikan kebebasan untuk itu. Jadi bahkan zaman Belanda juga kan nggak ada perlindungan gitu, perlindungan hukum ketika mereka tidak mendapatkan keadilan gitu. Itu Belanda nggak gubris. Nah, zamannya Inggris itu beda. Jadi Thomas ini menerapkan prinsip seperti revolusi Prancis, yaitu kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Karena dia mengambil pemikiran dari Dirk van Hagendrup. Nah, di tahun 1799 dia menyatakan bahwasannya orang Jawa itu bukan males ya. Orang Jawa itu mereka tuh semangat kalau nggak ditekan gitu. Karena kalau mereka tuh ditekan buat bekerja secara terus-menerus dan tidak diberi kebebasan untuk memanfaatkan hasil apa yang mereka tanam gitu, itu membuat daya tarik usaha mereka untuk melakukan hal tersebut itu nggak ada gairahnya gitu loh. Beda kalau misalnya diberi kebebasan gitu. Karena menurut Thomas Stamford Raffles bahwasanya untuk meningkatkan hasil produktivitas bukan dengan ditekan, melainkan diberi kebebasan. Itulah yang membuat negara ekonominya akan maju gitu. Nah, akhirnya dia melaksanakan sistem sewa tanah ini dengan cara kepala desa tiap daerah itu nanti dikasih tanah, disewa, dikasih ke rakyat-rakyat, terus dibagi-bagi. Nanti rakyat dia bayar pajak ya sewa tanah dengan waktu dan dalam jangka waktu tertentu ya. Terus kalau zaman Belanda kan sistem pajak tanah itu kan diberikan sama pejabatnya kan, pejabat Indonesia. Nah, kalau zaman Inggris itu enggak. Jadi nanti dari pusat, pegawai-pegawai pusat Inggris itu datang buat memungut pajak itu gitu. Itulah yang membuat rakyat itu ya sedikit dapat pencerahan lah gitu. Dan rakyat diberi kebebasan untuk menentukan jenis tanaman apa yang mereka tanam, diberi kebebasan untuk berusaha, memanfaatkan hasil pertanian, yang mana asalkan mereka itu membayar pajak tanah, walaupun kamu tidak mempunyai tanah, kamu tetap bayar pajaknya pajak kepala. Tapi kalau kau punya tanah, maka kau juga bayar pajak. Nah, inilah yang menimbulkan kebencian orang Indonesia terhadap Inggris. Karena terutama orang yang punya tanah. Walaupun punya tanah,
kalian tetap bayar gitu, apalagi nggak punya tanah gitu. Cuman rewardnya adalah diberi kebebasan berusaha dan menentukan jenis tanaman apa yang mereka tanam. Itu rewardnya. Nah, pelaksanaan sistem sewa tanah ini diberlakukan, dan itu tuh nggak berlangsung lama. Kenapa? Indonesia itu rakyatnya itu tuh kurang tahu guys, kurang tahu tanaman ini bakal diekspor atau enggak. Karena dulu Indonesia tuh pemikirannya kan tidak seluas sekarang ya, yang mana mereka tuh mikir ketika nanam berbagai macam jenis tanaman ini ya untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri aja. Luar negeri tuh nggak, pikir mereka nggak dijual gitu ke pasar bebas. Ternyata dijual, cuman sedikit karena nggak sebanyak seperti India. India kan pas dijajah Inggris kan dia bisa ekspor gitu kan. Kalau Indonesia ini enggak, ditambah lagi uang kas negaranya juga sedikit gitu. Para pegawai korup, tambah lagi para pejabat, bupati dan sebagainya itu kan nggak dapat apa ya? Ya nggak dapat inilah, nggak dapat untung dari pajak itu kan. Jadi mereka tuh sebenarnya dapat untungnya itu dari proyek-proyek pekerjaan umum gitu. Nah, baru mereka tuh dapat sasarannya dari situ gitu. Nah, gimana sih pelaksanaan dari sistem tanam paksa yang dilakukan oleh Belanda? Yang di tahun 1830 itu Johannes van den Bosch gitu. Dia melakukan sistem tanam paksa itu. Dan bisa dibilang ya kultursetzel ya. Yang mana ya memberlakukan lah kerja rodi, monopoli, itu yang membuatlah rakyat itu ya Allah muak gitu sama pemerintahan Belanda. Ya sehingga ya rakyat itu kan nggak dapat perlindungan hukum loh seperti Inggris. Kalau zaman Inggris kan rakyat itu dikasih perlindungan hukum. Kalau misalnya ada nih pejabatnya yang semena-mena nih sama mereka, nah itu bisa dilaporin dan bakal diprogres. Kalau di Belanda ini kan enggak gitu loh. Dan inilah yang membuat rakyat makin menderita. Bahkan menurut data ya di daerah Brogan yang ada di Jawa Tengah itu penduduknya dari 89.000 berkurang guys, dari 89.000 jadi 9.000 orang. Kenapa? Karena mati kelaparan. Abis itu sistem tanam paksa itu juga. Bahkan di daerah Demak, penduduk Demak itu tuh yang penduduknya jadi dari 336.000 jadi 120.000 aja. Yaitu mati kelaparan. Dan itu tuh ada juga misalnya gini, ada rakyat Indonesia nih yang nentang sama Belanda, itu nanti kena biasanya dikasih Belanda pelajaran gitu. Jadi mereka nggak bisa nentang sih pemerintahan Belanda pada masa itu. Bisa dibilang di abad ke-18 itu adalah kondisi yang benar-benar kejam dan membuat mereka itu terguncang ya, Indonesia mentalnya secara lahir dan batin. Cuman dampak positifnya itu ya Indonesia itu akhirnya tahu gitu loh, tentang jenis tanaman apa yang menurut orang luar negeri itu tuh tanaman itu tuh bernilai tinggi di pasar bebas, pasar dunia. Itu sih dampak positifnya. Cuman dampak negatifnya mereka menderita sih. Nah, kalau dampak positif bagi Belanda ya mereka dapat keuntungannya besar. Kas mereka nggak pernah kosong, selalu penuh selalu gitu. Bahkan perusahaan dagang Belanda juga meraup keuntungan yang sangat besar gitu. Nah, di mana aja sih daerah yang menjadi pusatnya sistem tanam paksa? Itu tuh di Jawa. Di Jawa itu ya SDM-nya dan SDA itu tuh besar. SDM-nya besar, SDA-nya juga besar gitu. Bahkan Jawa itu tempat penanaman teh, gula, sama tembakau gitu. Nah, kalau di daerah Sumatera itu tuh tempat nanam ini apa tuh namanya? Kopi, karet, sawit. Nah, tembakau juga gitu. Sumatera itu. Terutama di Deli, perusahaan Deli perkebunan Deli yang ada di Serdang itu kan tempat apa ya? Tempat tembakau
hasil tembakau terbesar, bahkan itu sekitar 189 bal kalau nggak salah. Itu tuh banyak banget guys. Itu tuh Belanda gila sih, untung banget mereka itu. Nah, itulah yang menyebabkan akhirnya dikeluarkannya undang-undang agraria sama undang-undang gula. Jadi undang-undang agraria dan undang-undang gula ini bahwasannya kalau undang-undang agraria itu tuh kayak politik antar pajak tanah, yang mana tanah yang mereka jajah gitu. Itu tuh kayak gini, undang-undang agraria itu kan bahwasannya pemerintah itu, tanah pemerintah itu boleh dikuasai oleh pengusaha swasta dalam jangka waktu 75 tahun. Nah, sedangkan kalau rakyat itu sekitar 5 sampai 30 tahun gitu tanah rakyat. Nah, itu sih. Kalau undang-undang gula itu adalah gula itu kan dieksploitasi kan di Indonesia. Ya udah, produksinya dia di Indonesia. Di Indonesia nggak boleh dibawa keluar, itu nggak boleh. Dan apa ya, perusahaan swasta itu diberi kesempatan untuk menanamkan modal mereka dan berinvestasi di Indonesia, mendapatkan tenaga kerja murah di Indonesia. Jadi itulah tempatnya Indonesia pada masa itu guys, kejam sekali mereka. Itulah yang membuat keuntungan ya bagi mereka, cuman membuat kita kelipungan sebagai rakyat kan. Pada akhirnya pelaksanaan sistem tanam paksa di tahun 1870 ini dengan dikeluarkannya agraria dan juga ini banyak yang nentang. Yang nentangnya ya tentu rakyat Indonesia lah dan juga orang Belanda. Jadi orang Belanda itu yang nentang itu namanya Edward Douwes Dekker. Dia ini adalah orang Belanda yang kerja sebagai residen yang ada di Lebak, Serang, Banten. Nah, dia ini bikin buku nama di tahun 1860. Bukunya itu namanya Max Havelaar yang ditulis sama dia. Cuman karyanya itu pakai nama samaran Multatuli gitu. Dia itu adalah buku yang menceritakan tentang penderitaannya rakyat Indonesia ketika sistem pelaksanaan tanam paksa itu diberlakukan. Itu. Ada lagi buku kontrak gula, Zwicker Contracten. Jadi ini adalah buku yang dibuat oleh Frans van de Putte. Jadi Frans van de Putte itu punya kawan namanya Baron Powell. Nah, dia ini di tahun 1817 sampai 1879 itu tuh dia tuh menjabat sebagai anggota parlemen Belanda. Nah, habis itu dia tuh menentang pelaksanaan dari sistem tanam paksa ini, menentang melalui parlemennya Belanda. Tapi ya nggak didengerin gitu. Ya pada akhirnya ketika orang-orang Belanda tahu, membaca buku-buku sejarah tanam paksa yang dibuat oleh dua orang ini, itulah yang menuntut dunia untuk segera diberinya keadilan bagi Indonesia. Ya ketika diberi keadilan tuh pada akhirnya kan dikasih hadiah kan Indonesia. Sebenarnya bukan hadiah sih, kayak imbalan gitu, kayak jasa gitu, karena mereka sudah mengeksploitasi Indonesia terlalu berlebihan gitu. Ya itulah ya guys, pelaksanaan sistem sewa tanah ketika Inggris menjajah Indonesia dan juga pelaksanaan sistem tanam paksa ketika Belanda menjajah Indonesia. Jadi itu aja. Maaf kalau informasinya kurang detail. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan see you next time my video.